Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedia Rabinyana, NPM 4419210030. Hari ini akan menjelaskan tentang proses dan flowcard-nya untuk menyelesaikan jawaban dari soal 2 UTS APSI. Selanjutnya di sini berikut dari setiap levelnya ada 4 level. Jadi yang pertama itu supplier, perusahaan, dan customer. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu purchase, production, dan inventory. Jadi pertama itu diawali dengan memberikan daftar inventory ke bagian pembelian. Jadi di sini akan masuk mendata barang yang masuk dari luar inventory. Jadi konfirmasi order akan membuat bagian produksi. Di sini studi kasusnya itu dia adalah KFC ya. Jadi customer memberikan order, lalu konfirmasi order, lalu bagian produksi akan menyiapkan alat masak dan bahan yang sudah ada di dapur produksi. Jadi dari inventory dia akan bertugas menyiapkan semua bahan-bahan dan alatnya, lalu memberikannya ke bagian produksi. Lalu setelah menerima konfirmasi order, production akan menyiapkan pesanan. Lalu di sini ada langkah terpisah, yaitu bagian purchase akan menerima pembayaran atau kasir di sini. Lalu memberikan pesanan ke bagian pelayanan konsumen. Di sini delivery. Jadi di bagian pelayanan konsumen ada satu lagi di sini harusnya pelayanan konsumen. Jadi produksi akan memberikan pesanan tersebut. Lalu setelah proses produksi selesai, maka setelah dari jadi KFC-nya selesai untuk melakukan transaksi dan operasi perusahaan, jadi akan mengembalikan bahan yang tidak terpakai. Maka bahan dan barang itu akan masuk kembali ke inventory. Maka dari inventory akan menerima lagi mendata barang yang masuk ke inventory. Selanjutnya di level 2. Oke, di sini masih sama, yaitu dengan peninjauan yaitu dari KFC, bagaimana proses bisnis KFC. Di sini customer akan melakukan pesanan, lalu konfirmasi order, lalu berupa data order. Nah, di sini customer akan melakukan pembayaran, maka akan diterima pembayaran di kasir, lalu dicetak berupa data penjualan dan data order. Di sini data order, data penjualan, maka akan masuk ke bagian accounting. Accounting akan menerima data penjualan, data order, lalu melakukan pencatatan akuntan, lalu akan dicetak berupa laporan accounting. Singkatnya seperti laporan buku besar, laporan laba bersih, seperti itu. Lalu membuat laporan keuangan perusahaan, lalu laporan keuangan perusahaan dicetak, maka dalam siklus yang berbeda. Maka lanjut di sini bagian sales, dia akan mengkaji keuangan dan budget dari penerimaan laporan keuangan ini. Laporan keuangan akan diterima oleh bagian sales, lalu mengkaji keuangan perusahaan, menganalisa pemasaran dan strategi penjualan. Maka akan terbitlah sebuah iklan dan strategi penjualan dari bagian penjualan atau sales. Dalam ranah yang berbeda, maka di sini laporan keuangan perusahaan akan diterima juga oleh human resource. Mereka akan mengkaji keuangan sebagai budget, lalu mendata karyawan. Jika kurang akan merekrut. Jika masih pas, mereka akan melakukan fungsinya untuk mensejahterakan karyawan. Jika karyawannya bagus kinerjanya, maka akan ada kenaikan posisi. Jika ada kinerja yang buruk, maka akan ada PHK atau rejected. Maka jika ada rejected, maka perlu merekrut karyawan. Oke, selanjutnya detail masing-masing modul. Baik, yang pertama ini
Ada purchase, inventory, sales, dan accounting. Jadi ada model purchase, model inventory, model sales, model accounting. Saya akan coba menghubungkannya di sini. Jadi uh, purchase akan membuat sebuah purchase requisition, tapi dari inventory akan menerbitkan purchase debt. Jadi inventory akan menerbitkan sebuah dokumen yang akan mengatakan bahwa inventory membutuhkan beberapa stok, maka akan diterbitkan purchase requisition, lalu jadi purchase order, lalu vendor shipment. Jika sudah vendor shipment, maka stok akan masuk ke inventory. Di sini akan ada raw material dan komponen. Nah, setelah itu dari purchase maka sudah diterima di sini. Lalu maka akan ada tagihan, invoice, lalu ada payment vendor. Payment vendor ini lanjut di sales, maka jika ada tagihan maka akan masuk ke sini. Mereka akan mencatat apakah ada invoice di sini. Nah, di sini hubungan inventory dan sales, maka jika ada stock out, berarti kalau ada stock out berarti ada barang yang keluar, otomatis akan ada produksi di sini, produksi finish product dan sales, maka akan ada customer invoice. Nah, dari customer invoice ini bisa masuk dari purchase order juga atau dari sales secara langsung, lalu diterima pembayaran. Maka bagian accounting di sini akan berperan. Dari sini accounting akan mencatat pengeluaran atau pemasukan dari customer invoice dan vendor invoice, maka akan terbit jurnal accounting. Lalu kan ada jurnal accounting di sini. Baik, lanjutannya di sini manufacturing. Manufacturing di sini ada terbagi beberapa tools. Ada banyak, yaitu operation, planning, produce, reporting, dan configuration. Di sini satu yang berbeda itu yaitu configuration akan terpisah, dia khusus sebagai setting dari semua tools ini. Tetapi operation, planning, dan produce report akan terhubung untuk melakukan manufacturing order, unbill order, scrap, run scheduler, lalu produk dan bill of material. Oke, selanjutnya di sini adalah secara singkat dari menu utama modul, bagaimana masuk ke menu utama modul. Oke, jadi untuk Odoo kita akan masuk pertama ke Odoo, lalu select database, login. Nah, ini menu awalnya. Menu awal dari Odoo, lalu di sini ada dua pilihan di sini. Kita akan masuk setting atau apps. Karena secara umum ada di sini, ini note, sale, purchase, inventory, manufacturing, accounting ini masuk ke apps. Jadi ada dua pilihan, kita masuk ke apps atau ke setting. Nah, jika kita masuk ke setting, maka akan ketemu di general setting. Di sini ada banyak sekali setting, ada user. Di sini user kita bisa mengatur user seperti kita membuat user untuk accounting, user purchase, user inventory. Lalu di sini juga ada company, developer. Company ini perusahaan yang digunakan di Odoo ini, dan masih banyak lagi. Jika kita masuk ke sales, untuk yang sudah saya install, di sini ada accounting, purchase, sales, inventory, dan manufacturing. Jadi begitulah bagaimana Odoo dan menu utama, submenunya untuk Odoo. Sekian tentang
bagaimana bisnis proses dan level-levelnya untuk penyelesaian setiap soal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.